juga Bu Fira. Selamat pagi Bu Manda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Bu Manda, hari ini sibuk apa enggak Bu? Kebetulan hari ini jamnya kosong, jadi saya tidak sibuk Bu. Kebetulan. Oke Bu Manda, saya mau minta waktunya sebentar Bu. Kira-kira sekitar 10 sampai 20 menit ke depan. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sama Bu Manda. Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik Bu di kelasnya Bu Manda. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Manda dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar Bu Manda. Dalam kegiatan praobservasi ini, saya ingin melihat kesiapan Bu Manda dalam melakukan pembelajaran besok pada saat saya melakukan kegiatan observasi Bu. Kita ngobrol santai-santai saja ya Bu. Dalam kegiatan praobservasi ini, apa yang diharapkan Bu Manda? Yang saya harapkan, saya ingin berbincang-bincang dan saling bertukar pikiran, saling bertukar pengalaman dengan Bu Fira. Saya juga ingin saran dan masukan dari Bu Fira supaya pembelajaran saya nantinya lebih baik lagi. Oke, baiklah. Jadi Bu Manda ingin sharing dan berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Bu Manda lakukan besok pagi ya Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan semoga Bu Manda merasa tidak terbebani terkait pelaksanaan observasi besok pagi. Kalau boleh tahu nih Bu Manda mau mengambil materi apa ya Bu? Kebetulan saya akan melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi sila-sila Pancasila. Baiklah, pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi sila-sila Pancasila ya Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Manda capai itu apa Bu? Untuk tujuannya yaitu peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila serta menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Oke, persiapan apa saja yang sudah Bu Manda lakukan untuk pembelajaran besok pagi Bu? Untuk persiapannya yang sudah saya lakukan untuk besok antara lain berupa perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik maupun evaluasi. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu untuk persiapan pembelajaran besok pagi. Apakah ada kesulitan dari Bu Manda dalam menyampaikan materi dan siswa sulit menangkapnya? Ini berkaitan dengan apa Bu? Mungkin dalam hal menangkap materi. Kemampuan murid ini kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang menganggap mudah sehingga dengan cepat menerima materi. Ada yang menganggapnya susah sehingga sulit untuk menerima materi tersebut. Jadi yang Bu Manda sampaikan ini berkaitan dengan kesiapan belajar murid ya Bu. Ada yang keterampilan menangkapnya mudah, ada yang sedang-sedang saja, dan ada juga yang sulit menerima materi. Tentunya Bu Manda mempunyai strategi atau metode pembelajaran yang akan digunakan terkait pembelajaran pendidikan Pancasila, terkhususnya materi sila-sila Pancasila. Bu Manda bisa menceritakan secara singkat metode apa yang akan digunakan Bu Manda besok pagi Bu? Berhubung murid saya beragam, saya juga akan mempersiapkan materi pembelajaran yang beragam pula ya Bu Fira. Di antaranya dengan gambar atau poster, buku bacaan yang beragam, video singkat, pembelajaran dan PowerPoint juga. Saya akan membuat kelompok untuk memudahkan saya dalam memberikan bantuan kepada murid
sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian saya juga membuat LKPD sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Dalam proses pembelajaran, pastinya ada murid yang membutuhkan bantuan lebih ya Bu. Bagaimana Bu Manda untuk menyikapinya Bu? Pastinya saya akan memberikan contoh, kemudian mengawasi dan membimbing mereka. Kelompok yang sudah dapat memahami materi akan sedikit saya berikan bantuan. Tapi untuk kelompok yang kurang memahami materi, pembelajaran akan saya berikan bantuan yang lebih banyak. Persiapan Bu Manda sudah sangat matang untuk pembelajaran besok pagi. Persiapan tersebut pasti ada yang kurang ya Bu. Saya lihat tadi Bu Manda masih sibuk mengerjakannya. Kira-kira apa saja yang masih kurang Bu? Untuk kekurangannya, kalau perangkat pembelajarannya sudah lengkap Bu, yang masih dalam proses adalah beberapa materi atau media pembelajaran yang akan saya sampaikan besok. Kapan nih Bu Manda untuk melengkapinya? Setelah anak-anak pulang sekolah nanti itu. Kira-kira siapa nanti yang akan dapat membantu Bu Manda Bu untuk melengkapinya? Saya akan meminta bantuan, bisa ke Bu Mia atau Bu Sari, atau mungkin nanti juga minta bantuan ke Bu Fira. Baiklah, tak terasa waktu sudah hampir habis nih Bu. Sekarang dari kegiatan supervisi akademik ini, kira-kira apa yang akan saya bantu nanti untuk mengembangkan kompetensi dalam diri Bu Manda? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajar saya ya Bu, supaya anak lebih mudah menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian pengembangan tentang pembelajaran sosial emosional yang kebetulan saya mengajar di kelas 1, yang kadang emosi saya ini sukanya naik turun. Jadi saya ingin mengontrol emosi saya itu Bu. Jadi Bu Manda ingin mengembangkan kompetensi mengajarnya dan kompetensi sosial emosionalnya ya Bu. Sekarang bagaimana strategi Bu Manda untuk meningkatkan kompetensi itu Bu? Mungkin dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik lagi, serta materi atau media pembelajaran yang lebih beragam dan konkret untuk menarik minat belajar murid. Saya akan membuat kelompok untuk memudahkan saya dalam memberikan bantuan kepada murid sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian saya juga membuat LKPD sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional, mungkin dengan menerapkan teknik stop atau teknik yang lain untuk mengendalikan emosional saya. Pak, bagus sekali Bu Manda. Selain ingin meningkatkan kompetensi sosial, Bu Manda juga merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Insya Allah nanti akan saya bantu Bu. Semoga besok supervisi akademik berjalan dengan lancar dan merasa tidak terbebani. Setelah pelaksanaan supervisi akademik besok, kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Kita akan membahas kompetensi mana yang sudah tercapai dan kompetensi mana yang belum tercapai untuk perbaikan pembelajaran Bu Manda selanjutnya. Untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan Bu Manda untuk pelaksanaan? Untuk pelaksanaannya besok pagi ya Bu. Baiklah, besok pagi ya Bu. Semoga pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Manda kita harapkan. Terima kasih Bu Manda, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Manda, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi juga Bu Fira. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah.
Gimana Bu Manda perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Cukup menyenangkan ya Bu. Murid sangat antusias dalam belajar. Apalagi diawali dengan kuis, membuat anak-anak tambah bersemangat Bu. Wah, bagus sekali Bu. Bu Manda bisa menceritakan kembali Bu untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Manda dalam observasi kemarin Bu. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila, serta menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu peningkatan kompetensi mengajar atau pengelolaan kelas serta peningkatan kompetensi sosial emosional. Bu Manda, apakah Bu Manda sudah merasa apakah tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan kemarin sudah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh murid atau belum? Kalau untuk 100% mungkin belum ya Bu, karena menurut saya masih ada beberapa anak yang kurang dalam memahami tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, jika harus memilih dari rentang nilai 1 sampai 10 pembelajaran yang dilakukan kemarin, ada di angka berapa Bu? Mungkin ada di angka 8 ya Bu, karena murid sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian masih ada tidak Bu yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran kemarin? Mungkin dari saya pribadi, saya masih perlu banyak belajar bagaimana cara mengelola kelas yang baik. Kemarin saya agak kewalahan dalam mengelola kelas dan anak. Mungkin ini yang jadi penyebab ada beberapa anak yang masih kurang memahami pelajaran. Kemudian saya juga masih kurang dalam mengendalikan emosi saya, sehingga emosi saya terkadang naik dan turun. Oke, jadi yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan anak ya Bu, serta peningkatan kompetensi sosial emosional ya Bu Manda. Kira-kira strategi apa yang Bu Manda dapat terapkan untuk meningkatkan kekurangan tadi Bu? Strateginya dalam pengelolaan kelas, mungkin saya harus lebih sering membagi anak dalam beberapa kelompok kecil sehingga mereka terbiasa bekerja sama dan memudahkan saya dalam memberikan bantuan kepada mereka. Mana yang akan saya berikan bantuan yang lebih banyak, mana yang sedikit bantuan, serta mana yang secara perlahan dilepas sehingga mampu belajar secara mandiri. Untuk kompetensi sosial emosional, mungkin saya masih perlu banyak belajar berbagai teknik dalam mengelola emosi. Oke, yang dapat saya tangkap dari penjelasan Amanda akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan akan menggunakan berbagai teknik dalam mengelola emosi anak ya Bu. Iya Bu, seperti itu. Selain itu, apakah masih ada rencana lain Bu Manda? Insya Allah saya akan mengikuti pelatihan mandiri, juga mempelajari berbagai video, inspirasi dan bukti karya teman-teman guru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan tentunya aktif bertukar ilmu dalam komunitas belajar atau KKB, serta mencari sumber lain di media sosial seperti YouTube atau yang lainnya. Wah, bagus sekali ya Bu Manda untuk memudahkan rencana-rencana tadi Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Manda lakukan? Mungkin dengan mencatatnya ya semacam pengingat. Jadi saya akan membuat semacam jadwal
berapa lama waktunya? Secepatnya ya Bu. Mungkin dalam waktu 6 bulan saya dapat menyelesaikannya. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu atau mengingatkan Bu Manda nanti? Saya akan meminta bantuan seperti Bu Mia, Bu Sari, atau mungkin nanti juga minta bantuan sama Bu Mira juga. Baiklah Bu. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan Bu Manda? Sepertinya sudah cukup ya Bu, saya sudah sampaikan semuanya. Terima kasih Bu Manda sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian kegiatan Supervisi Akademik, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga bermanfaat ya Bu ya bagi Bu Manda untuk